Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Nurul Lutfiyah. Saya di sini sebagai moderator dan di samping saya telah hadir Ibu Rohati MPD. Supaya kita mengenal lebih dekat beliau, sebelumnya Ibu izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup dari Ibu. Nama beliau adalah Rohati MPD, tempat tanggal lahir Kerawang 13 September 1976, alamat Pegadaian, Subang. Akun FB Rohati, riwayat pendidikan SD Kertamukti, SMP Negeri 6 Karawang, SMA Negeri 1 Karawang, S1 Universitas Negeri Malang, S2 Universitas PGRI Indraprasta. Pengalaman organisasi, Ketua Koperasi Bakti Utama SMAN 1 Compreng. Pengalaman kedinasan, Wakase Kesiswaan SMA Negeri 1 Compreng. Moto hidup, Allah tidak memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Materi kali ini akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Nurul Lutfiyah. Saya akan membicarakan tentang anti korupsi. Karena kenapa kita membicarakan tentang korupsi? Karena sekarang ini ternyata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di sini tahun 2011 menurut CPI Indonesia itu ada 3, di mana rankingnya itu 100 dari 183 negara. Di tahun 2012 itu naik menjadi 32. Terus di tahun 2013 naik dari 32 tadi menjadi 114. Naik lagi, akhirnya di tahun 2016 itu menjadi 37. Sehingga akhirnya pemerintah berinisiatif untuk mencegah itu semua dengan cara mencanangkan bahwa yang namanya anti korupsi itu diberikan dari mulai SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Terus kemudian yang namanya korupsi itu sendiri meluas secara sistemik ya, merasuk ke semua sektor di berbagai tingkat pusat dan daerah, di semua lembaga negara eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karenanya korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Terus kemudian kita punya yang namanya KPK ya. Apa itu KPK? KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana nanti pemberantasan tindakan korupsi itu sendiri didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Ini ada dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Nah, untuk pengkoordinasian sendiri itu ada di dalam pasal 7. Untuk supervisi ada di pasal 8. Kemudian untuk penyidikan dan penyelidikan dan penuntutan itu ada di pasal 11, pencegahan ada di pasal 13, monitoring ada di pasal 14. Seperti itu. Kemudian, dari sini pendidikan anti korupsi kita semua harus menjadi subjek dari pemberantasan korupsi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000, di mana peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ormas atau LSM dalam mencegah dan
pemberantasan tindakan korupsi. Di sini ternyata siswa dimasukkan ke dalam masyarakat ya, masuki ke masyarakat. Karena kan tadi ada peran dari pemerintah, masyarakat, dan di sini menggunakan sektor swasta ternyata. Kemudian, nah dari manakah sumber data dari KPK? Itu adalah dari hasil kajian litbang KPK, hasil rekam sidang pengadilan tipikor, hasil komitmen global anti korupsi, narasumber atau pembicara, serta pelibatan dengan partner yang lain. Terus kemudian apakah korupsi ada di lingkungan siswa? Nah, terus kemudian apa peran yang bisa dilakukan oleh siswa saat ini? Ternyata di sini korupsi versi siswa adalah salah satunya mencontek. Nah, itu merupakan salah satu bentuk korupsi dari siswa. Siapa yang suka mencontek? Terus kemudian plagiat, copy paste. Nah, biasanya kalau ada tugas-tugas ya copy paste. Nah, itu ternyata itu adalah salah satu bentuk korupsi juga. Terus kemudian ada juga gratifikasi kepada guru, biar nilainya bagus. Nah, siapa gitu kan ya. Terus kemudian LPJ fiktif nih, yang organisasi biasanya ya, bikin laporan pertanggungjawaban pakai data fiktif, kwitansinya dan cap palsu kegiatan. Nah, suka ada. Nah, itu adalah merupakan korupsi versi siswa seperti itu. Kemudian bagaimana integritas dibangun dan diasah di sekolah biar dia tidak terjadi seperti itu? Maka jadi di sekolah itu nanti di kurikulumnya PPKN itu nanti akan ada tentang di sini di sini ada pelajaran tentang tanggung jawab. Karena kan kenapa terjadinya korupsi, karena orangnya tidak bertanggung jawab. Terus kemudian kenapa terjadi korupsi, karena orangnya tidak disiplin. Terus kemudian kenapa terjadi korupsi, karena orangnya tidak jujur. Nah, sekolah itu sendiri merupakan tempat untuk pembentukan dan pengawalan pemimpin yang anti korupsi, harusnya seperti itu. Terus kemudian yang namanya pencegahan, tadi kan disebutkan bahwa yang namanya itu harus ada pencegahan. Nah, pencegahan itu sendiri merupakan tanggung jawab bersama, sehingga di sini berdasarkan amanat dari UNCAC itu organisasi untuk pemberantasan korupsi ya, bahwa budaya integritas dan pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama dan seluruh anggota masyarakat, termasuk pertama korporasi, yang kedua lembaga masyarakat, media, pemerintah dan parlemen, juga institusi pendidikan. Jadi termasuk sekolah kita juga itu bertanggung jawab untuk mencegah adanya korupsi. Nah, dalam hal ini maka mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah juga seperti itu. Bagaimana caranya? Dengan menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Terus sosialisasi KPK juga, terus mendorong pembentukan komunitas anti korupsi. Tadi optimalisasi sudah, optimalisasi adanya di pelajaran PKN ya. Nah, sekarang pemudanya, kalian kan sebagai pemuda harapan bangsa itu sebagai agen perubahan. Nah, jadi kalian harus menjadi teladan anti korupsi. Jangan sampai nanti ketika kalian terjun ke OSIS, nanti LPG-nya ya hati-hati, jangan sampai dimanipulasi. Terus kemudian juga
penyebaran virus anti korupsi. Jadi anti korupsi, kalian harus menjadi virusnya bukan virus korupsi tapi virus anti korupsi. Terus kemudian juga harus ada kontrol sosial. Jadi kalian di sini nanti sebagai kontrol sosial, gerakan moral atau pressure group ya, kontrol sosial. Jadi kalau misalkan ada tindakan korupsi, kalian langsung lapor saja seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah Anda pertama mensosialisasikan anti korupsi di lingkungan sekolah, terus kemudian membangun organisasi siswa intersekolah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Mengkampanyekan, sudahkah Anda mengkampanyekan anti korupsi ke masyarakat sebagai bagian dari pengabdian masyarakat? Sudahkah Anda mengawal pelayanan publik dan transparansi pemerintah? Nah, jadi itu pertanyaan yang harus, atau itu adalah PR bagi kalian gitu ya. Jadi pertama, PR bagi kalian adalah mensosialisasikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Yang kedua, membangun organisasi siswa intersekolah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Juga mengkampanyekan anti korupsi kepada masyarakat. Terus kemudian mengawal pelayanan publik dan transparansi pemerintah. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kalian tentang korupsi, anti korupsi. Ya, ingat, berani jujur itu hebat. Terima kasih.